Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi allati nahnu na'isu biha. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyaknya tenaga kerja Indonesia ke Malaysia, ke Hong Kong, ke Arab Saudi menjadi TKW, bahkan ada yang dihukum mati di luar negeri dan bermacam-macam penganiayaan yang dirasakan. Pertanyaannya, terlalu miskinkah Indonesia sehingga mencari kerja ke luar negeri? Nah, tidak. Indonesia tidak miskin, sebetulnya kaya, tapi pengelolanya tidak menciptakan lapangan kerja. Saya menyarankan kepada Menteri Kemendikbud, Kementerian Dikbud, supaya memberikan satu mata kuliah dan mata pelajaran mulai dari SD sampai keguruan tinggi, judulnya penciptaan lowongan kerja. Nah, bagaimana menciptakan lowongan kerja? Itu kalau di perguruan tinggi paling kurang itu 2 SKS, penciptaan lowongan kerja yang terkait dengan entrepreneur, yang terkait dengan wira swasta, yang terkait dengan keterampilan. Kenapa demikian? Karena ini pernah ditegur oleh Rasulullah. Di sudut Masjid Madinah ada Al-Kuttab namanya, di mana anak-anak diajar membaca, menulis dan juga menghafal Al-Quran. Lalu dipanggil oleh Rasulullah. Setelah melihat keadaan seperti itu terus-menerus, kata Rasulullah, lima la tu'allimuhal hiyaka kama tu'allimuhal kitabah. Guru-guru, mengapa kalian tidak mengajarkan keterampilan menjahit dan bertenun sebagaimana kalian mengajarkan keterampilan menulis dan membaca? Nah, jelaslah Rasulullah tidak menginginkan anak-anak kita itu hanya berisi iman di dada, ilmu yang kuat di otak, tapi tangannya hampa dari keterampilan. Keterampilan yang disebut oleh Rasulullah tadi itu al-hiyakah. Al-hiyakah itulah adalah menjahit, bertenun, dan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tekstil pada waktu itu. Nah, kalau kita kembangkan sekarang ini, kita kiaskan, tentulah keterampilan yang menyebabkan generasi muda itu mampu hidup mandiri. Ini masa sudah sarjana masih menganggur, tamat S2 seperti menganggur, seperti Rian yang minta disuntik mati karena mencari kerja di mana-mana, tidak bisa. Kenapa? Karena perguruan tinggi tidak memberikan mata pelajaran bagaimana menciptakan lowongan kerja. Paling kurang dalam teori dulu. Nanti setelah dia di lapangan, dia akan praktek. Jadi judul mata pelajarannya cara menciptakan lapangan kerja. Kenapa? Karena Indonesia ini begitu kaya, tidak mungkin kita kekurangan kerja. Banyak hal yang dikerjakan yang akan mendapatkan penghasilan. Kalaupun bukan menjadi konglomerat yang kaya raya, tapi bisa lah penghasilan yang banyak sekali. Masya Allah. Nah, kita dengarkan bagaimana Indonesia ini sebetulnya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Indonesia ini begitu kaya. Jadi nyelesain masalah bener. Ngutangnya dari mana dari tadi? Solusinya banyak, bener gak? Tutup selat di Indonesia, bayar, dapat duit kita. Itu lowongan kerja di yang selat. banyak tadi. Pelabuhan. Tiru apa yang Arab Saudi lakukan. Aramco Saudi merasa bahwa minyak dia cuma ada 20 tahun lagi. Masya Allah. Sementara kehidupan itu ribuan tahun, bener gak? Masya Allah. Dia ubah corporate action negaranya. Dari petrodolar, dari petro menghasilkan dolar, dia mau ubah menjadi properti dan pariwisata. Karena dia punya Ka'bah yang sampai akhir zaman orang perlu datang ke Ka'bah, benar nggak? Ya, wisata ibadah. Dan dia perlu pelayanan, dia ubah. Wisata Jadi iman. dia terbitkan namanya SWF, Sovereign Wealth Fund. Dia jaminkan cadangan minyaknya yang 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, terbitkan. Jadi dia jual, dia terbitkan surat nilainya 2.000 triliun dolar. 2 triliun dolar ini the biggest atau SWF terbesar di dunia karena negaranya mau dia ubah menjadi pelayan hamba Allah. Masya Allah.
ya, SWF namanya. Kita cadangan nikel kita ambil, atau koper kita, tembaga kita ambil cadangannya, terbitkan SWF, hanya menjaminkan koper saja, itu nilainya besarnya bukan main. Sementara kita masih punya 130 mineral yang lain, benar nggak? Iya. Dan itu tidak ngutang karena berdasarkan jaminan. Uang ini membuat Freeport hanya menjadi kontraktor, tidak perlu dibayar 55 triliun. Masya Allah. Faham? Dia kontraktor keluar, kita bayar. Kontraktor keluar bayar. Kontraktornya jelek, geser, ganti. Kalau sekarang dia ambil aset kita, dia jaminkan, sekarang diambil balik. Tapi kenapa pakai duit? Tahun 2021 juga habis kontraknya. Nggak usah bayar, bener nggak? Iya. Tapi memang beda sih ya, emang tingkat intelektual emang. Indonesia satu-satunya negara yang memiliki laut di dalam wilayahnya, betul nggak? Nah, itu yang pertama, kekayaan Indonesia dalam bidang laut, perikanan, pelabuhan, rumput laut, begitu banyak. Itu semuanya lowongan kerja, bisa mempekerjakan sarjana S1, S2, bahkan S3. Tetapi kenapa Kemendikbud tidak melakukan itu? Justru yang terjadi pengangguran. Saya banyak ketemu dengan yang tamat S1, S2 itu menjadi supir, menjadi yang online ini, transportasi online, banyak sekali di sana. Rugi sekali, sekian tahun dia menghabiskan waktu, sekian banyak jutaan uang habis untuk menyelesaikan kuliahnya. Apalagi dosen-dosen yang pembimbingnya itu kadang-kadang bermasalah. Dia menghadapi beribu-ribu persoalan. Tamat, setelah tamat kok jadi pengangguran. Masya Allah, besarnya dosa perguruan tinggi. Masya Allah. Nah, ini yang ketiga. Sekarang aku kasih tahu data Indonesia itu sebenarnya pemain dunia di dunia tambang, di natural resources. Itu lowongan kerja itu dunia emas, tambang. Indonesia itu nomor 6 di dunia. Untuk produksi batu bara, Indonesia itu nomor 3 di dunia. Dan untuk produksi nikel itu untuk baterai, Indonesia nomor 1 di dunia. Dan nikel kita nomor 1 di dunia. Masya Allah, kekayaan yang begitu banyak, kenapa kita sia-siakan? Itulah yang disebutkan di dalam hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang berkuasa kepada kita itu namanya Ruwaibidah. Ruwaibidah itu orang yang mengendalikan kepentingan umum, tapi untuk dirinya pribadi, bukan untuk masyarakatnya. Dia pintar untuk kepentingannya pribadi, bukan untuk kepentingan masyarakat banyak. Ada kaidah fikih asyasah yang menyatakan tasarruful imam li ra'yatihi manutun bil maslahah. Kebijakan para pemimpin terhadap rakyatnya adalah berorientasi kepada masyarakat yang paling lemah. Diprioritaskan mana yang paling lemah, diprioritaskan apa yang paling mendasar sekarang di Indonesia. Ada 4K yang paling parah di Indonesia: kemiskinan, kebodohan, korupsi, keterbelakangan. 4K. Ya, kemiskinan, kebodohan, korupsi, keterbelakangan. Nah, ada lagi yang paling parah, yang kelima, kepemimpinan. Masya Allah, ini bermasalah besar kita di Indonesia. Inilah yang harus kita tuntaskan. Inilah yang harus dijawab oleh dunia pendidikan. Masya Allah. Nah, coba kita lanjut, kita dengar. Itu bukan sama negara aja. Kita sayang itu sama Cina, sama US, Australia, bahkan Kanada sendiri pun nggak bisa menyamai produksi hasil tambang Indonesia. Ada sumbernya terbuka. Mau tahu siapa yang nulis website ini? Ya, yang nulis website ini adalah pemerintah Kanadanya sendiri. Fakta mengenai natural resources di Kanada. Mereka sendiri yang menyebutkan bahwa Indonesia itu first atau top player untuk natural resources. Dan sekarang setelah aku kasih fakta kayak gini, kalian akan mempertanyakan, kok negaranya masih gini-gini aja ya? Tanyakan sendiri ke diri kalian sendiri, kenapa kok bisa kayak gitu? Nah, itu
Itu yang pertama. Sekarang aku kasih Yang ketiga, ya, ini kita dengar betul. Ingin mengingatkan bahwa secara hukum pemerintah kita masih pemerintah Republik Indonesia. Secara politik ya memang Ini mereka anggota masih DPR, secara ya? demokratis oleh warga negara Indonesia. Tapi secara sosiologis ada impossible hand yang mengendalikan jalannya pemerintahan dan kekuasaan politik di Republik ini. Masya Allah. Ya, kita nggak tahu apa itu, tapi kita khawatir adalah munculnya kembali tanda-tanda kebangkitan PKI. Saya guru sejarah 12 tahun. Masya Allah. Ya, penatar P4 saya 10 tahun. Saya peserta terbaik 1 penatar P4 tingkat nasional angkatan kelima di Sumatera Utara. Saya terbaik 1. Kenapa? Karena saya bisa menjelaskan Pancasila itu dengan data sejarah. Nah, kenapa saya yang khawatir adalah kebangkitan PKI? Begini, dulu ketika PKI akan bangkit, kondisi yang terjadi sama seperti sekarang. Harga-harga kebutuhan begitu mahal dan kesempatan bekerja begitu sulit. Apa yang terjadi kalau kerja sulit, kebutuhan mahal? Orang nekat, orang galau. Situasi ini sangat subur untuk diprovokasi ke arah kepentingan sang provokator. Ya, jadi waktu tahun 64 menjelang 65 seperti ini. Sekarang juga berulang. Saya khawatir ini dilakukan oleh kelompok yang sama, PKI. Karena orang yang kesulitan, orang galau itu sulit untuk disatukan. Seperti daun kering nggak bisa diikat. Yang susah, yang paling mudah dibakar, diprovokasi. Nah, ini kondisi yang memang mereka ciptakan. Jadi penguasaan ekonomi di segala sektor. Ekonomi. Kita terkejut ketika Bank Dunia mengeluarkan data perekonomian Indonesia hari ini hanya berada di tangan 10 jari dari 2 tangan manusia. Jadi mungkin 9 naga tambah 1, kita nggak tahu. Seperti itu. Nah, ini kan mereka bisa men-setting apa saja. Mereka bisa men-setting apa saja. Lapangan pekerjaan kasih sama siapa, mereka bisa. Sekarang dikasih sama imigran-imigran Tiongkok, legal maupun yang ilegal. Dulu sih boleh kasih pekerjaan sama orang asing, tapi dalam rangka transfer teknologi. Sekarang pekerjaan kasar yang cuma bisa dikerjakan oleh bangsa kita yang sekolah itu pun mereka ambil alih. Akhirnya bangsa kita kehilangan lapangan pekerjaan. Makanya saya dukung statementnya Fahri Hamzah. Bangsa kita sampai ngemis-ngemis jadi bambu ke negeri lain, sementara lapangan pekerjaan di dalam negeri dikasihkan kepada orang-orang Tiongkok. Ketika Menteri Tenaga Kerja kemudian menyerang Fahri, saya balik menyerang Menteri Tenaga. Anda nggak paham jadi Menteri Tenaga Kerja. Anda mau ambil sisi negatifnya saja, ambil kontennya. Ya, proteksilah lapangan pekerjaan dalam negeri, kasih keluarga kita biar tidak jadi. Nah, itu yang kelima nih kita dengar. Yang merusak hukum di negeri ini adalah orang-orang yang ahli di bidang hukum. Ya. Yang merusak perekonomian negeri ini ya orang-orang yang ahli di bidang ekonomi. Masa. Gak terima ya wis. Yang merusak perpajakan siapa? Ya orang-orang pajak sendiri. Betul? Masa. Ya, maaf. Yang menghabiskan duit negara, jatahnya rakyat, itu orang bodoh apa orang pinter? Orang pinter, orang bodoh sebenarnya pengen tapi nggak ngerti caranya. Maka saya berani bersumpah di malam nuzulul Quran ini, demi Allah, yang merusak hutan di Indonesia ini bukan orang hutan. Nah, yang merusak hutan adalah orang-orang yang berwenang dalam kehutanan. Yang merusak laut di negeri ini juga bukan anjing laut. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu Ustaz, saudara-saudara sekalian, itu kerusakan itu diawali dari orang yang berwenang dalam bidang kelautan, dalam kehutanan, tapi mereka rentan terkena sogok, ancaman dan sogok. Itulah sebabnya dalam hadis Nabi dinyatakan, la'anallahu rasi wal murtasi walladhi yamsi bainahuma. Sangatlah dilaknat oleh Allah orang yang menerima sogok. Tidak boleh menerima sogok.
dan orang pemberi sogok dilaknat oleh Allah, dan orang yang menjadi perantara sogok sangat dikutuk oleh Allah. Demikianlah dahulu. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.